Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama gue Dini. Kali ini gue akan membahas parfum lokal yaitu dari Tiden.co. Ada dua varian yang akan gue bahas yaitu Odet dan juga Deux atau Deux. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, silahkan nonton video sampai habis. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Buat kamu yang udah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih. Dan buat kamu yang belum subscribe, please klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi dua parfum ini tuh sebenarnya di koleksiku udah ada cukup lama lah, udah beberapa bulan ini gitu ya. Aku agak sedikit maju mundur mau bikin reviewnya karena aku sebenarnya jujur tidak terlalu impress sama brand ini, sama kedua parfum ini. Cuman dulu waktu aku mau beli, aku nyari-nyari reviewnya di YouTube dan belum ada yang bikin gitu. Jadi aku sendiri agak-agak kesulitan, akhirnya ya udah gambling aja untuk beli ini. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku harus bikin review supaya buat kalian-kalian yang pengen beli punya gambaran dulu sebelum beli seperti aku dulu gitu. Jadi ya intinya aku ini bener-bener blind buy. Aku lagi searching aja di Tokopedia, terus nemu brand ini, terus sempet lihat juga di Instagram ada iklan dari Tiden.co. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk coba check out kedua varian yang untuk female-nya, yang itu untuk wanita. Sebenarnya harga satuannya itu segini, tapi aku beli karena aku beli dua, aku dapat diskon, jadi harganya jadi cuma segini. Jadi waktu itu mikir-mikir ya udahlah dapat diskon juga, terus akhirnya aku coba gitu. Terus dia datang ke tempatku itu dengan apa ya, dengan packaging yang cuman dibungkus bubble wrap aja, jadi nggak ada kotak, jadi cuman kayak gini aja. Terus ini packagingnya tuh seperti ini, di depan so simple aja gitu sebenarnya ya. Di depannya ada tulisannya, namanya Deux gitu, terus ada Tiden.co. Dia ini 30 ml satu buah. Terus untuk yang seri Deux ini jusnya warnanya pink, sedangkan yang satu lagi yang Odet ini jusnya warnanya ungu. Oke, jadi aku langsung mulai aja gimana pendapatku mengenai parfum ini ya. Ya, untuk yang Deux itu pertama kali disemprot, ya wanginya tuh adalah yang kecium banget, yang prominent di hidungku tuh adalah wangi melon. Jadi frutinya tuh fruity melon dicampur sedikit dengan vanilla. Wah, ada sedikit wangi kayak creamy gitu. Aku nggak tahu dari mana, tapi kalau kita baca di notesnya, dia bilang Deux ini tuh adalah aroma buah melon yang segar diikuti dengan aroma vanilla, diperkuat aroma musky dan amber, cocok untuk wanita ceria dan feminin. Ya kurang lebih sih dari gambaran yang mereka berikan di tokonya cukup menggambarkan, maksudnya cukup sesuai dengan apa yang aku dapat di hidungku, itu memang cukup sesuai. Jadi ini sebenarnya wangi-wangi yang sangat bisa dibilang tuh generik ya, karena kayak sering cukup wangi-wangi yang cukup sering aku cium gitu. Ini wangi-wangi kayak fruity manis yang ya manisnya itu cenderung ke arah melon, bukan yang citrus gitu ya. Dan ini tuh kayak bisa dipakai oleh anak-anak yang muda gitu. Ini untuk pemakaian sehari-hari. Terus jujur ini nggak ada sesuatu yang terlalu bikin aku impress. Makanya aku juga pengen bikin reviewnya dari kemarin-kemarin tuh kayak nggak terlalu excited untuk bikin review. Dan ini pun jujur udah berapa bulan terus aku belum pakai banyak banget gitu ya. Wanginya sebenarnya lebih ke arah yang seger gitu, yang seger, yang familiar, yang sering tercium, yang bisa dipakai buat siang hari, yang untuk sehari-hari aja, untuk anak-anak yang masih muda remaja gitu bisa. Cuman di sini dia nggak ada menyertakan info apakah dia sudah BPOM atau segala macam. Jadi aku sendiri nggak tahu apakah mereka seaman itu untuk dipakai. Terus gimana dengan projectionnya sebenarnya di awal-awal penyemprotan itu mereka tuh termasuk terbilang wangi-wangi yang cukup kenceng gitu, jadi langsung bisa kecium di hidung kita. Bukan wangi soft, wangi yang tipis-tipis gitu, enggak, dia cukup kecium sampai sekitar 2 jam awal, lalu dia itu bisa bertahan kalau di kulitku tuh sampai 4 jam. Tadi sekitar 4 jam yang laluan aku udah semprot di sini, dan saat ini tuh baunya udah tipis banget. Jadi 4 jam tuh kayaknya 4 jam mentok. Terus kalau misalnya di baju, aku udah pernah nyoba juga, itu bisa sampai seharian. Jadi bisa sampai besoknya itu aku cium masih ada di baju. Teksturnya itu sebenarnya ya cukup ada minyaknya, tapi dia nggak terlalu berminyak banget. Jadi kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau disemprot itu dia sebenarnya, ini sprayernya kayak gini ya. Tuh. Dia sebenarnya tipikal yang nggak terlalu berminyak sebenarnya. Tapi di awal itu alkoholnya cukup terasa. Ya kurang lebih sih itu sih pendapatku mengenai parfum ini. Ini mengenai yang Dukes atau yang warna pink. Selanjutnya yang Odette. Aku akan semprot di sini. Odette yang warnanya ungu ya jusnya. Ya, Odette ini tuh wanginya lebih ke fruity floral. Kalau yang tadi ini tuh dia benar-benar fruity aja, fruity plus vanilla gitu. Kalau ini tuh lebih ke arah fruity floral. Tapi ya, alkoholnya di awal tuh benar-benar cukup kencang. Jadi aku pengen langsung rasa itu kayak pengen bersin. Terutama yang Odette lebih berasa sih. Alkoholnya tuh kayak kencang dan nyegrak banget, menusuk. Jadi di sini dia bilang notes-notesnya tuh dia nggak menjelaskan mana yang top notes, base note ataupun middle note. Dia cuma bilang bahwa notes-notesnya itu adalah aroma bunga magnolia yang misterius dan menggoda, dikombinasikan dengan aroma citrus, jasmine dan orange blossom, diperkuat dengan musky dan vanilla. Dia bilang sesuainya untuk wanita anggun dan berkelas. Ya, kalau menurut aku sih ini wangi yang sejujurnya aku pernah cium ini di apa ya? Ya ini familiar sih, wanginya tuh kayak wangi-wangi pengharum ruangan atau pengharum mobil gitu, tapi aku nggak bisa langsung dapet ini wangi apa gitu. Tapi ini wangi yang cukup familiar dengan wangi-wangi pengharum ruangan gitu loh. Jadi waktu aku kecium tuh aku sih nggak mendapatkan kesan yang dia bilang kayak untuk wanita anggun dan berkelas itu, no. Ini cuman kayak wangi flower, wangi bunga-bungaan, mungkin kayak perpaduan dari yang magnolia, terus jasmine dan orange blossom, ada sedikit fruitynya tuh mungkin dari citrus itu tadi ya. Terus ada musky dan vanilla, wanginya manis. Projectionnya untuk yang si Odette ini juga sama, di 2 jam awal kenceng, terus dia bertahan sampai 4 jam, abis itu udah nggak kecium apa-apa lagi. Dan untuk di baju dia bisa lama banget, sampai seharian, sedangkan di kulit tadi ya 4 jam itu. Basically dua-duanya wanginya manis-manis. Kalau yang pink ini manisnya lebih ke manis fruity yang ke melon itu gitu. Jadi bukan yang asem banget. Sedangkan yang ini tuh fruity yang ada sedikit asemnya, tapi dia lebih ke floral fruity. Jadi floralnya lebih dominan daripada fruity. Ya, wanginya bukan sesuatu yang unik, bukan sesuatu yang pengen di sniff dan sniff lagi. Apa ya? Ya, balik lagi ini masalah selera dan hidung masing-masing. Jadi aku nggak tahu di hidung kalian mungkin wanginya bisa menjadi berbeda kesannya gitu ya. Tapi menurutku kedua-duanya ini tuh punya karakteristiknya tuh ya sama untuk mereka yang kayak masih muda-muda, ABG, kayak mereka yang masih SMP, SMA gitu, pengen baru punya parfum tuh. Wangi-wangi yang bisa dipakai untuk mereka gitu, yang kayak gini, yang wangi-wangi kayak yang seger, yang anak muda banget gitu, yang fresh gitu. Ya, so far ini salah satu pembelianku yang aku merasa kayaknya aku nggak terlalu excited waktu nyobain wangi-wanginya gitu. Dan akhirnya berakhir dengan yang aku jarang pakai, padahal ini udah cukup lama aku pakai. Kali ini aku bikin review sesuatu yang aku nggak terlalu suka gitu, karena ya kadang-kadang kita beli parfum juga untung-untungan ya, ada yang kita suka, ada yang enggak. Jadi so far ya aku nggak terlalu bisa ngomong panjang tentang mereka, karena aku sendiri nggak terlalu terlalu impress dengan wangi-wanginya mereka. Tapi ya semoga reviewku kali ini tuh bisa membantu kalian. Aku tidak ada bermaksud untuk menjelekkan brand tertentu atau apa, tapi ini hanya pure apa ya, pengalamanku dan sharingku tentang bagaimana aku memakai ini. Mungkin untuk kalian yang tipikal yang emang cuma pakai parfum untuk sekedar wangi aja, yang penting aku wangi dan wanginya tuh enak buat orang-orang gitu ya, kalian bisa cobain ini. Tapi untuk aku yang punya rasa penasaran terhadap pewangian yang cukup tinggi gitu, punya antusiasme terhadap pewangian yang cukup tinggi, wangi-wangi ini tuh jadi kayak sesuatu yang B aja gitu loh di hidungku. Jadi aku merasa kayak nggak ada sesuatu yang bisa aku up gitu loh dari brand ini, karena dari segi packaging juga mereka nggak ada kotaknya. Dari segi wangian juga menurut aku kayak dibandingkan dengan parfum-parfum lokal lainnya sih, kayaknya masih banyak pilihan yang lain yang aku lebih suka gitu. Jadi ya sorry to say, ini yang review yang bisa aku sampaikan kali ini gitu. Semoga sih ini bisa membantu, balik lagi untuk kalian yang lagi cari-cari parfum terus sempat tertarik pengen tahu reviewnya dulu untuk parfum ini. Dan
Semoga kalau brandnya nonton juga bisa menjadi masukan dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, kurang lebih itu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan ada masukan tentang video ini, please langsung komen aja di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat lain yang mungkin berbeda denganku setelah mencoba produk-produknya dari Tieden.co ini, please komen juga di bawah. Oh iya, ini hanya untuk produk yang female, untuk yang perempuan ya. Jadi untuk yang laki-laki mereka juga punya gitu di sana. Kalau nggak salah ada dua varian yang mereka punya dan aku belum pernah nyoba. Jadi kalau misalnya kamu udah pernah nyoba, please komen juga di bawah. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Oh ya, jangan lupa di follow juga Instagramku di sini. Dan thank you udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video-videoku lainnya. Bye bye.